Puji Tuhan, haleluya. Keluarga besar GPDI El Shaddai yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu pada saat ini dalam renungan singkat. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama mengucapkan salam revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Biarlah ini menjadi komitmen kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tidak hanya seperti ini terus, tetapi kita harus berubah, berkarya, dan boleh menjadi berkat. Ayat yang singkat yang akan kita baca saat ini, Amsal pasal 26 ayat 4. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Saya beri tema hidup damai dengan kebijaksanaan. Banyak orang pernah mengalami masalah ketika menghadapi orang-orang bebal, orang-orang yang sulit, yaitu orang yang tidak bisa diajak bicara, orang yang tidak bisa diajak berunding, atau orang yang keras kepala, sombong, kasar, tidak tahu aturan, pemarah, dan pengomel atau cerewet. Kita menghadapi itu, kita akan merasa pusing. Apalagi jika orang yang bebal, orang yang sulit itu ketemu dengan juga orang yang bebal atau orang yang sulit, suasananya pasti menjadi bertambah keruh. Kebanyakan orang yang bebal itu diatur, tidak merasa atau tidak mau mengakui bahwa ia adalah orang yang bertemperamen sulit. Dalam hal ini banyak juga orang mengaku Kristen, tetapi dalam hidupnya suka bertengkar dengan orang lain, sehingga pada hakikatnya kita mengetahui bahwa gaya hidup dan sikapnya tidaklah berbeda dengan mereka yang belum mengenal Tuhan. Apalagi kalau orang yang sedemikian ini, orang yang bebal, mereka ketemu dengan orang yang bebal, kita melihat keadaannya akan menjadi keruh. Demikianlah orang akan menilai mereka sebagai orang yang bodoh. Kita melihat dalam keluarga pun ada suami istri yang seringkali sulit diatur oleh yang lain. Kalau dalam keluarga sering bersih tenggang dan tidak mau saling mengalah, suasana rumah tangga itu akan menjadi berantakan. Kita tahu rumah tangga itu akan menjadi kacau dan orang-orang di sekitarnya bisa ikut menderita. Keluarga, anak-anak, semua keluarga itu akan mengalami penderitaan. Kalau antara suami istri itu mereka sama-sama bebal, tidak mau diatur, saling bersabar dan merendahkan diri dalam usaha untuk menyelesaikan masalah. Kita sebagai orang Kristen harus kita berusaha dalam menyelesaikan setiap masalah. Kita harus penuh dengan kesabaran. Kalau kita menghadapi orang bebal itu bisa dikatakan orang Jawanya itu orang yang dablek. Dia tidak mau diatur, dia maunya menang sendiri walaupun dia salah.
itu akibatnya dia akan mengalami penderitaan dalam hidup ini. Kita melihat seharusnya begitu. Ayat yang di atas kita mengetahui, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Kalau kita menjawab orang bodoh itu seperti kebodohannya, maka kita sendiri akan dianggap sama seperti dia. Sesungguhnya itu tergantung pada kita. Apakah kita bisa selalu ingat dan bersyukur kepada Tuhan yang mengasihi kita? Apakah kita bisa selalu saling mengasihi untuk diselamatkan? Tetapi karena kesabaran Tuhan, kita menerima pengampunan dalam Yesus Kristus. Walaupun kita orang bebal, kita orang yang berdosa, tapi karena kesabaran Kristus, kita mendapatkan pengampunan dari Dia. Saat ini kita mungkin harus menghadapi orang-orang bebal yang berada dalam keluarga, mungkin dalam sekolah, dalam usaha, di kantor, di masyarakat, dalam pergaulan. Cukup dengan membayangkan hal itu, kita bisa menjadi pusing karena memikirkan adanya kemungkinan untuk munculnya perselisihan dan percekcokan. Sebab itu kita orang-orang Kristen, kita harus bijaksana. Kristus dalam hidupnya di dunia yang sering menghadapi orang yang sulit diatur, orang yang keras kepala. Sikap kita kepada orang-orang semacam itu seharusnya mencontoh Yesus Kristus. Dalam Yesus berkreativitas dengan orang yang sulit, ia tidak pernah menunjukkan sikap menang sendiri, tidak. Pada saat Yesus menghadapi orang yang keras kepala, orang Farisi, orang Saduki, dan lain-lain, dia tidak menang sendiri, tidak kasar, tidak angkuh, tetapi dia selalu menunjukkan kekuasaannya secara terkontrol dan tidak dengan semena-mena. Dengan demikian kita pun harus bisa bersabar dan menghindari pertikaian yang tidak ada gunanya. Kalau kita dengan keras kepala kita mengikuti kebebalan orang lain, yang terjadi adalah pertikaian, percekcokan, dan sebagainya. Pada pihak yang lain, ada kalanya kesabaran kita itu membuat orang yang bodoh dan sombong merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling benar. Dalam hal ini, jika kita berdiam diri ataupun selalu mengingatkan orang sedemikian, orang itu tidak akan pernah menyadari kebodohannya atau kebebalannya dan kesalahannya. Sebagai orang Kristen, kita wajib menegur mereka yang tidak benar hidup maupun pandangan mereka, tetapi tidak melakukan dengan kekerasan atau kekasaran. Kita menegur dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih, seperti kasih yang Tuhan lakukan untuk orang-orang yang datang kepada Tuhan menentang Tuhan, melainkan dengan kasih Kristus juga yang pernah
menunjukkan kemarahannya. Yesus juga pernah menunjukkan kemarahannya karena kasihnya yang ingin menolong, karena dia mengasihi orang-orang, ingin menolong orang-orang, ingin merubah kehidupan mereka dan menyelamatkan manusia pada saat itu. Sebab itu mari kita belajar seperti Tuhan. Kita belajar untuk menjadi orang yang bijaksana, hidup damai dengan kebijaksanaan. Kalau kita membaca di dalam Amsal 20 ayat 3, terhormatlah seorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Kalau orang bodoh itu membiarkan amarahnya meledak, tetapi orang yang bijaksana dikatakan di dalam firman Tuhan adalah orang yang terhormat karena dia menjauhi perbantahan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, lewat firman Tuhan ini kita diajar. Seringkali kita emosi. Saya juga sebagai manusia, saya seringkali juga di saat-saat menghadapi hal yang sangat terjepit, rasanya ingin meledak, ingin marah. Tetapi lewat firman Tuhan ini boleh mengajar, mendidik kepada saya untuk senantiasa taat kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Di dalam Injil Lukas 10 ayat 27 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita belajar untuk mengasihi Tuhan, mencerminkan Tuhan di dalam kehidupan kita ini, agar orang-orang yang bebal itu bisa diubah tingkah laku mereka menjadi orang-orang yang sabar, yang penuh dengan kasih. Terima kasih telah mengikuti renungan 79 ini dengan setia. Dan Bapak, Ibu, saudara sekalian yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan firman-Mu yang indah kepada kami, mengajar kepada kami untuk menjawab orang yang bebal itu dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh kasih, supaya kami tidak menjadi seperti orang yang bebal. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat kepada kami semua, keluarga besar GPDI El Shaddai. Engkau tolong memberkati, melindungi, menyertai mereka dalam usaha pekerjaan rumah tangga mereka. Engkau berkati masalah keluarga yang mereka sedang hadapi. Engkau tolong Tuhan, berikan hikmat dan kemampuan. Berikan Tuhan kepada Ibu Gembala kami Susan Malino Tuhan, dengan hikmat yang bertambah-tambah, marifat, singkapkan setiap rahasia firman-Mu, nyatakan apa yang ingin Kau bicarakan kepada keluarga besar GPDI El Shaddai melalui pelayanan Ibu Gembala kami, membawa keluarga GPDI El Shaddai semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang seperti Allah. Engkau melintasi langit sebagai penolong keluarga GPDI El Shaddai. Dan dalam
Kejayaanmu melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindungan keluarga GPDI El Shaddai. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.